Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya dapat bertemu dengan pemirsa dalam acara yang sangat dinanti, yaitu Sehat Bersama Hipnomedika. Dan pada kesempatan kali ini tentu saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada founder dari Klinik Hipnomedika, yaitu Master Ahmad Baihaqi. Ya. Apa kabar, Master? Baik, alhamdulillah. Dan tema pada talk show hari ini adalah sembuh dengan hipnoterapi. Namun sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan lebih mendalam, mungkin Master bisa jelaskan lebih dahulu apa sih Klinik Hipnomedika itu? Oke, jadi Klinik Hipnomedika ini adalah klinik yang dikhususkan ya untuk menangani berbagai macam gangguan atau masalah-masalah psikologis ataupun psikosomatis, baik yang dari anak, remaja maupun dewasa, bagi pelajar maupun masyarakat umum yang memiliki berbagai macam gangguan psikologis. Apa saja, Master, yang dapat ditangani di Klinik Hipnomedika? Oke, jadi yang dapat ditangani di Klinik Hipnomedika ini banyak ya. Intinya adalah berbagai macam gangguan psikologis. Misalkan untuk pelajar, untuk mahasiswa, itu kita ada yang namanya terapi anak cerdas. Nah, terapi anak cerdas ini adalah terapi yang digunakan untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan pelajar dan mahasiswa. Contohnya anak yang malas sekolah, malas belajar, kurang fokus, kurang konsentrasi, kemudian trauma dengan sekolah, mogok sekolah, kemudian punya rasa malu, minder ya, kemudian ada masalah dengan teman, misalkan pembulian atau berantem, sehingga efeknya adalah mengganggu aktivitas belajar dan kuliahnya mahasiswa atau siswa tersebut. Jadi permasalahan-permasalahan untuk anak dan remaja ini cukup banyak. Nah, contoh yang saat ini paling sering itu adalah seperti kecanduan game online ya, kemudian terpapar oleh pornografi, kemudian kenakalan remaja, tawuran dan lain sebagainya. Jadi terapi anak cerdas itu adalah terapi yang dikhususkan untuk pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan atau pelajar-pelajar yang memiliki berbagai masalah atau pelajar yang memiliki berbagai masalah psikologis. Nah, itu adalah untuk anak, remaja, dan mahasiswa. Berikutnya yang kedua adalah terapi GERD dan anxiety, yaitu terapi untuk penderita asam lambung dan gangguan kecemasan. Jadi saat ini karena pola hidup, pola makan, pola istirahat yang tidak baik itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, salah satunya adalah GERD. Nah, ketika seseorang itu terkena GERD, maka GERD ini bisa menyebabkan gangguan psikologis. Nah, gangguannya itu rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan. Jadi kalau orang cemas dan takut itu kan biasanya karena ada ancaman ya, ketika kita mungkin jalan sendirian tengah malam kita merasa takut, kita cemas. Tetapi bagi penderita gangguan kecemasan ini tidak ada sebab dia selalu merasakan ketakutan yang berlebihan, bahkan bisa sampai takut mati, takut sakit, yang itu sangat mengganggu sekali. Nah, kemudian atau bisa juga karena cemas itu menimbulkan GERD. Jadi GERD dan anxiety ini dua penyakit yang saling berkaitan. Kalau GERD dulu bisa menimbulkan cemas, kalau cemas dulu bisa menimbulkan GERD. Nah, yang berikutnya adalah terapi psikologi secara umum. Jadi banyak sekali gangguan psikologis yang diderita oleh masyarakat. Misalkan adalah rasa malu, takut, minder, gagap, gugup, kemudian OCD, selalu mengulang-ulang setiap tindakan yang dilakukan ya. Kemudian ada vaginismus dan banyak sekali berbagai macam gangguan psikologis yang bisa dibantu di Klinik Hipnomedika ini. Apakah hipnoterapis di Klinik Hipnomedika ini sudah mempunyai izin, Master? Nah, jadi tentu terapis atau hipnoterapis di Klinik Hipnomedika ini sudah melalui pelatihan, melalui pendidikan, kemudian memiliki sertifikat, kemudian setelah memiliki sertifikat pun harus diuji kompetensinya ya oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah,
Setelah memiliki sertifikat kompetensi, baru lembaga sertifikasi itu memberikan rekomendasi untuk mengurus perizinan. Jadi hipnoterapis yang ada di klinik Hipnomedika ini sudah memiliki sertifikat uji kompetensi, memiliki rekomendasi dan memiliki izin. Jadi aman dan sudah terstandar dengan hipnoterapi atau standar hipnoterapi di Indonesia. Master, apa sih sebenarnya hipnoterapi itu? Oke, jadi hipnoterapi itu terdiri dari dua kata ya, hipnotis dan terapi. Jadi gabung jadi hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu adalah metode terapi menggunakan ilmu hipnosis. Nah, ilmu hipnosis ini adalah ilmu yang digunakan untuk membuka pikiran bawah sadar, kemudian kita berikan sugesti positif secara langsung. Nah, bagi orang yang mengalami gangguan kecemasan atau mengalami gangguan psikologis lainnya, semua sugesti atau hal negatif itu masuk ke alam bawah sadar. Nah, dengan hipnoterapi kita bantu buka, kemudian kita bantu keluarkan dari pikirannya, sehingga ketika sugesti atau pikiran negatif itu sudah keluar, maka hasilnya adalah si klien tersebut sembuh dari gangguan psikologisnya. Jadi hipnosis atau hipnoterapi itu adalah ilmu terapi menggunakan metode hipnosis. Dalam hipnoterapi itu ada unsur ilmu hitam, jin atau sihir, Master? Tidak ada sama sekali. Jadi hipnotis atau hipnoterapi itu tidak menggunakan ilmu sihir, ilmu hitam, mantra-mantra. Jadi tidak ada sama sekali unsur tersebut. Kenapa? Karena hipnosis ini bagian dari ilmu psikologi. Bahkan di skripsi saya, di tesis saya itu saya membahas tentang hipnoterapi. Jadi sama sekali ini bukan ilmu yang mengandung unsur ilmu magic atau ilmu hitam lainnya. Jadi manfaat hipnoterapi itu sendiri apa ya, Master? Jadi manfaatnya banyak ya. Salah satunya adalah untuk membantu mengatasi berbagai macam masalah psikologis ya, membantu merilekskan pikiran kita, kemudian membantu untuk mengatasi berbagai macam masalah psikosomatis ya. Masalah psikosomatis ini cukup banyak ya, gangguan psikosomatis dialami oleh masyarakat kita saat ini. Master, apa yang dirasain sih saat hipnoterapi itu? Apa benar saat hipnoterapi itu kita tidak sadar? Tidak ya, jadi pada saat kita di hipnoterapi itu sebenarnya ada beberapa kondisi ya. Kita tetap sadar, tetap dengar, kemudian yang kedua kita rileks, yang ketiga itu kita benar-benar merasakan ketenangan dan kenyamanan yang dalam. Jadi mitos yang mengatakan bahwa di hipnoterapi tidak sadar itu tidak benar. Jadi justru pada saat kita diberikan sugesti negatif misalkan ya, itu kita bisa menolak gitu. Jadi pada saat di hipnoterapi ini kita sebenarnya tetap sadar ya, tetap fokus, tetap konsentrasi, dan kita mengikhlaskan diri kita untuk menerima sugesti yang positif. Jadi kalau misalkan ada sugesti negatif yang diberikan, kita tetap bisa menolak dan kita tetap sadar. Jadi sangat aman ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut nanti saya nanti bangun-bangun lupa segalanya dan lain sebagainya, enggak. Jadi saya jamin bahwa hipnoterapi ini adalah metode yang aman. Kemudian pada saat di terapi itu tetap sadar, tetap dengar, tetap bisa merasakan semua yang terjadi selama proses terapi itu. Baik, untuk syarat-syaratnya dilakukan hipnoterapi itu apa saja ya, Mas? Syarat yang harus dilakukan adalah pertama harus bersedia untuk dihipnoterapi itu. Jadi kalau ada klien yang tidak mau, menolak, itu tidak bisa gitu. Karena banyak sekali saat ini orang tua yang ingin melakukan terapi untuk anaknya, tetapi anaknya tidak mau nih, kabur-kaburan, lari, itu kita tidak bisa. Jadi banyak yang diam-diam dibawa ke sini kemudian berharap kita tepok terus nurut gitu ya, itu tidak bisa. Jadi syarat utama untuk dilakukan hipnoterapi ini adalah bersedia untuk diterapi. Kalau tidak bersedia, tidak bisa diterapi. Yang kedua adalah bisa fokus dan konsentrasi. Itu yang harus dilakukan ya, bersedia diterapi. Yang kedua adalah fokus dan konsentrasi. Bagaimana dengan anak yang hiperaktif? Kita tidak bisa kalau hiperaktif, karena dia akan lari-larian terus, tidak bisa berhenti. Itu tidak bisa kita terapi. Kemudian yang ketiga adalah dia mengerti apa yang kita sampaikan, mengerti apa yang kita ucapkan. Contoh, misalkan anak yang terlalu kecil, umur 3 tahun, umur 2 tahun, itu kita tidak bisa melakukan terapi ke anak yang mungkin masih
komunikasinya saja masih belum mengerti apa yang akan kita sampaikan nanti. Kemudian orang yang tidak bisa mendengar itu juga kita tidak bisa melakukan terapi kepada orang tersebut. Jadi syaratnya harus mau, kemudian bisa fokus dan bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Baik, usia berapa saja sih yang bisa dilakukan saat hipnoterapi? Usianya itu kalau di klinik Hipnomedika minimal 8 tahun ya. Kenapa 8 tahun? Karena usia tersebut, anak tersebut sudah bisa mengerti, sudah bisa memahami. Tapi ada lagi satu syarat, selain usia 8 tahun dia juga harus mau untuk diterapi. Karena kalau anak 8 tahun diterapi kadang-kadang masih ada rasa takut, nanti takut dikira mau disuntik di apa gitu. Jadi pastikan bahwa anaknya itu mau untuk diterapi. Apa saja efek sampingnya saat di hipnoterapi, Mas? Tidak ada efek samping. Jadi hipnoterapi itu tidak ada efek samping selama kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang sudah diberikan oleh organisasi profesi yang kita ikuti, seperti itu. Apakah benar bisa langsung sembuh atau ada garansi lain? Jadi kesembuhan itu memang sesuatu yang diinginkan oleh klien ya. Tetapi kami sebagai praktisi hipnoterapi tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Artinya kita tidak pernah tahu kapan si klien ini bisa sembuh. Apakah terapi pertama, apakah terapi kedua, apakah sekali terapi cukup, apa 2 kali terapi cukup. Semua tergantung dari tingkat keparahannya, kemudian tergantung tingkat sugestibilitasnya, kemudian tergantung tingkat keyakinannya. Jadi kesembuhan itu tidak bisa kita janjikan di awal. Kita harus komunikasi dulu, kita harus melihat apakah klien ini punya keinginan sembuh yang tinggi, apakah dia dikomitmen dengan apa yang kita nanti berikan tugas di rumah gitu. Jadi kesembuhan itu adalah tergantung banyak faktor, tapi yang menentukan itu adalah Tuhan, bukan kita yang menentukan kesembuhan. Jadi untuk itu di klinik Hipnomedika ini punya metode, yaitu yang pertama adalah 4 kali terapi. Nah, 4 kali terapi ini nanti kita evaluasi apakah sudah sembuh, berkurang, atau belum sama sekali. Nah, kalau ternyata memang kurang, kita akan berikan terapi selama 1 tahun. Nah, kenapa sampai 1 tahun? Karena itu untuk antisipasi bagi yang sulit untuk sembuh atau yang sulit untuk konsentrasi pada saat diterapi. Jadi terapi selama 1 tahun itu kita berikan supaya si klien ini tetap merasakan manfaat dari hipnoterapi itu sendiri. Baik, berapa lama sih biasanya proses hipnoterapi itu? Proses terapinya itu kurang lebih 1 jam ya. Konsultasi dan terapi itu kurang lebih 1 jam. Bisa kurang, bisa lebih ya. Jadi tergantung kondisi. Ada kalau yang konsentrasinya cepat, terapinya kita cepat. Kalau konsentrasinya lama, kemudian konsultasinya lama, ya lebih lama. Jadi kita tidak memberikan patokan khusus, tetapi gambarannya adalah kurang lebih 1 jam. Jadi proses terapi dan konsultasi itu kurang lebih 1 jam. Baik, bagaimana sih cara mendaftar di hipnoterapi di klinik Hipnomedika? Oke, jadi cara mendaftarnya cukup nanti WA atau telepon atau SMS ke nomor yang tertera di bawah ini. Informasikan keluhannya apa, tinggal di mana, kemudian mau untuk appointment atau bikin janji di hari apa gitu ya. Sampaikan saja ke nomor yang tertera di bawah ini. Nah, kenapa harus bikin appointment? Karena terapi di sini itu tidak cepat gitu. Artinya tidak 5 menit selesai, 5 menit selesai, tidak. Jadi cukup waktu yang lama. Bagaimana kalau nanti ternyata ada antrian 5 orang, itu sudah 5 jam. Jadi sebaiknya konsultasi dulu, WA dulu. Nah, nanti setelah itu kita akan berikan waktu ya, di tanggal berapa, hari apa, jam berapa, supaya nanti klien yang datang itu tidak antri. Nah, jadi kalau antri itu biasanya pasien atau klien dengan keluhan psikologis itu biasanya tidak sabaran ya, pengennya cepet-cepet gitu. Nah, jadi kita atur supaya waktu datangnya itu nanti tepat, seperti itu. Jadi sudah jelas ya pemirsa, hipnoterapi itu aman dan efektif untuk mengobati berbagai macam gangguan psikologis.
Demikian talk show sehat bersama Hipnomedika. Terus tonton video-video klinik Hipnomedika, like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.